di sini saya bersama Ibu Rani untuk mewawancarai pembelajaran kelas rangkap hari ini. Di sini saya persilakan untuk Ibu Rani memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani. Saya mengajar di SD Negeri 69. Baiklah, di sini saya mempunyai pertanyaan kepada Ibu Rani mengenai pembelajaran kelas rangkap tersebut. Pertanyaannya, apakah Ibu pernah menerapkan pembelajaran kelas rangkap? Sudah beberapa kali saya alami pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap seperti apa yang Ibu alami? Nah, untuk pembelajaran kelas rangkap yang pernah saya alami, saya jalani yaitu kelas rangkap 3. Berhubung saya wali kelas 3 dan wali kelas 2 berhalangan hadir, jadi saya mengisi kelas tersebut pada jam yang sama, kelas 3 dan kelas 2. Tentunya tidak mudah ya Bu, untuk menjalankan kelas rangkap ini memerlukan model dan teknik pembelajaran kelas rangkap supaya terlaksana dengan baik. Model pembelajaran seperti apa yang Ibu terapkan di kelas rangkap ini? Saya memilih model 2, 2, dan 2, yaitu 2 kelas, 2 ruang, dan 2 mata pelajaran. Kemudian teknik seperti apa yang Ibu gunakan saat menerapkan pembelajaran kelas rangkap ini, Bu? Untuk teknik yang saya gunakan yaitu teknik selang-seling. Karena saya wali kelas 3, jadi saya mendahulukan kelas saya dulu. Saya ajak anak-anak berdoa, terus isi absen, kehadiran, anak-anak saya kasih materi, baru saya masuk ke kelas 2. Oke Bu, dengan pengalaman yang Ibu dapatkan dari mengajar yang Ibu ajarkan, kelebihan dan kekurangan apa yang Ibu dapat dalam pembelajaran kelas rangkap ini, Bu? Untuk kelebihan, guru lebih mudah melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran siswa. Kalau untuk kekurangannya, siswa tidak fokus dalam pembelajaran jika ada kelas lain yang ribut. Itu menurut saya. Terima kasih Bu telah memberikan kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Tentunya informasi ini sangat bermanfaat buat saya sebagai calon guru. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti saya akan mengalami seperti yang dialami Ibu saat ini. Semoga Ibu sehat, semangat untuk mengajarnya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rani yang telah memberikan informasi dalam pembelajaran kelas rangkap hari ini. Baiklah, di sini saya ditemani seorang bapak. Untuk Bapak, perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suhardi, saya mengajar di SD Negeri 70 Prabu Muli. Baiklah, apakah sudah bisa dimulai untuk wawancaranya? Silakan dimulai. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak terlebih dahulu. Sudah berapa lama Bapak mengajar di SD Negeri 70 Prabu Muli? Alhamdulillah, hampir 6 tahun saya mengajar di SD Negeri 70 Prabu Muli. Baiklah, di sini saya akan memasuki wawancaranya. Bagaimana menurut Bapak mengenai pembelajaran kelas rangkap ini, Pak? Menurut saya, pelajaran PKR ini saya mengajar dalam 2 mata pelajaran, yaitu saya mengampu kelas 5. Kebetulan guru kelas 6 berhalangan hadir, jadi saya disuruh mengatur pelajaran PKR ini dengan bergantian. Sudah mengajar kelas 5, saya pindah lagi ke kelas 6 untuk membagi tugas supaya 2 kelas bisa saya ajarkan secara bersama. Tentunya tidak mudah ya Pak untuk menjalankan kelas rangkap ini, memerlukan modal dan teknik pembelajaran kelas rangkap ini dapat terlaksana dengan baik. Modal seperti apa ya Pak untuk menerapkan pembelajaran kelas rangkap ini? Saya memilih model 2-2-2, yaitu 2 kelas, 2 ruangan, dan 2 mata pelajaran. Teknik seperti apa ya Pak untuk menggunakan dalam pembelajaran kelas rangkap ini? Teknik yang saya gunakan yaitu teknik mendahulukan kelas yang saya ajarkan, baru saya mengajar kelas berhalangan hadir. Dalam proses belajar mengajar, adakah kelebihan dan kekurangan yang Bapak alami dalam saat pembelajaran kelas rangkap ini? Kelebihan dan kekurangannya,
tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya untuk mengajar kelas rangkap. Untuk kelebihannya itu dapat mengajar 2 kelas bersama. Yang kedua, siswa lebih konsentrasi dengan pelajarannya, ruangannya berbeda. Untuk kekurangannya? Untuk kekurangannya mungkin ada pada tenaga kita. Sebagai guru harus bergiliran ke kelas 5, ke kelas 6. Bisa dibilang sangat menguras tenaga dan capeknya. Misal guru di kelas, siswa di kelas 6 tidak terkontrol, itu kekurangannya. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya untuk wawancara hari ini. Semoga wawancara yang Bapak ajarkan kepada saya semoga bisa bermanfaat untuk saya sebagai seorang guru nanti. Terima kasih. Itu saja hasil wawancara saya bersama Pak Suherman. Baiklah, di sini saya akan melakukan tugas wawancara mengenai pembelajaran kelas rangkap yang akan dinarasumberi oleh saudara Bapak Rotin. Baiklah, saya di sini sudah bersama dengan narasumbernya. Bapak silakan perkenalkan dirinya dan identitas sekolahnya. Ya, nama saya Rotin. NPK kalau di Kementerian Agama itu namanya NPK nomor pegawai Kemenak. Nomor pegawai Kemenak saya itu 1931 3000 78052. Pendidikan terakhir saya S1. Saya wali kelas 3A. Apa Bapak pernah menerapkan pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar? Pernah, itu kemarin karena kelasnya kurang kan, jadi pernah menerapkan itu namanya kelas rangkap antara kelas 2 dan kelas 3. Jadi digabung satu kelas, itu untuk yang kelas rangkap ya. Apakah proses pembelajaran kelas rangkap ini sama saja atau berbeda? Dalam penerapannya, karena proses pembelajaran kelas rangkap ini gabung kan antara kelas 1 dan kelas 2. Jadi materi pembelajarannya itu jelas berbeda, namun metode yang saya pakai itu masih metode pendekatan. Jadi untuk membuat kelas itu kondusif, jadi diperlukan yang namanya metode sesuai untuk dalam pembelajaran kelas rangkap ini. Apa saja faktor dan alasan yang mendasar sehingga penerapan pembelajaran kelas rangkap ini? Untuk faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran kelas rangkap ini, karena itu kan menggabung 2 kelas. Jadi faktornya itu ada di model pembelajaran. Jadi harus sesuai dengan disesuaikan dengan kurikulum dan pendekatannya. Jadi ya, untuk alasan yang mendasarnya ada faktornya itu dari keaktifan antara siswa yang kelas 1 dan kelas 2 itu ya. Dia harus membuat kelas kondusif itu Agar lebih aktif. agar lebih aktif itu intinya ya. Adakah kesulitan atau kendala yang sering terjadi mengenai penerapan kelas rangkap ini? Kesulitan, untuk kesulitan sih saya rasa tidak ada. Kalau kendalanya itu ada di faktor siswanya. Jadi siswa itu bagaimana kita memancingnya agar aktif dalam pembelajaran tersebut. Bagaimana sistem penerapan Bapak dalam mengajar kelas rangkap ini? Seperti contohnya menggunakan model pembelajaran kelas rangkap secara khusus atau tidak? Ya, untuk model pembelajaran dalam kelas rangkap ini, jadi menggunakan yang namanya materi khusus ya. Jadi antara kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 dan kelas 4 itu model pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik, dan model pembelajaran itu secara langsung. Jadi penyampaian materinya itu digabung satu materi, namun antara kelas 1 dan kelas 2 itu terjaring atau terpisah ya untuk pembelajarannya itu. Rasa itu untuk jenis pembelajaran khusus. Menurut Bapak, adakah syarat atau cara khusus dalam mengajar kelas rangkap ini agar tetap berjalan secara efektif dan efisien? Syarat atau cara khusus
ibaratnya untuk membuat pelajaran efektif ya. Untuk membuat pelajaran efektif itu saya rasa dengan keaktifan siswa sih. Jadi bagaimana cara seorang guru atau pendidik untuk mengaktifkan siswa itu agar terlibat dalam sebuah pembelajaran. Nah, dengan cara pendekatan tadi itu pendekatan saintifik kan. Terus untuk keefisienannya kemungkinan besar itu ada di angka 80 sih. Karena untuk tepat sasaran dalam pembelajaran ini antara kelas 1 dan kelas 2 dan atau kelas 3 dan 4 tadi karena digabung satu kelas jadi terpisah. Apa namanya terpisah maksudnya itu penyampaian materinya itu enggak serta-merta efisien. Gitu. Kalau pendapat saya sebagai guru di salah satu madrasah MIS atau MIS Madrasah Ibtidaiyah swasta. Itu ya. Baiklah, terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk saudara Bapak Rotin. Ya, baik. Terima kasih kembali. Semoga lain waktu ada kesempatan bertemu lagi. Terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya. Baiklah, itu saja wawancara pada hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irmana Friana, NIM 2018143103. Di sini saya sudah berada di rumah Ibu yang Nadia, benar? Nah, jadi di sini saya mau melaksanakan wawancara saya tentang pembelajaran kelas rakap. Nah, di sini kalau boleh tahu nama lengkap Ibu sama gelarnya apa ya, Bu? Nadia SPD SD. Sekarang Ibu lagi ngajar di mana, Bu? Ngajar di SDN 3 Rambutan. Oh, di SDN 3 Rambutan. Itu udah berapa lama, Bu, kira-kira? 31 tahun. 31 tahun. Kalau untuk lulusannya Ibu dari mana aja, Ibu, kalau boleh tahu? Saya pertama tamatan dari SPD Qurannya. Saya lanjut D2 tamat 2003. Terus nyambung lagi S1 itu di UT sini ya. Di UT. Universitas Terbuka. Iya, Universitas Terbuka. Belajarnya Sabtu Minggu. Terus 2010 saya selesai S1-nya. Oh, berarti dari 31 tahun itu Ibu sambilan kuliah, Bu, ya? Estafet. Oke, Iya, jadi sudah langsung PG, ini ya, Bu, ya? dapat ininya memang estafet. Oh, perjuangan Ibu ini Iya. panjang ternyata. Benar. Baiklah, di sini saya boleh mulai, Bu, wawancaranya. Boleh. Untuk pertanyaan saya yang pertama di sini, selama 31 tahun Ibu mengajar, apakah Ibu pernah melaksanakan pembelajaran kelas rakap? Pernah. Pernah. Kira-kira apa saja, Bu, alasan yang mendasari Ibu melaksanakan pembelajaran kelas rangkap ini? Saya mengajar kelas rangkap itu satu, kadang gurunya tidak hadir. Oh, tidak hadir. Kedua, kadang-kadang dia toleransi lah dengan Sesama guru. sesama guru. Jadi harus saling mengisi ya, Bu, Iya, ya? jangan murid itu kosong kelasnya kan. Nah, untuk yang ketiga di sini, dalam proses pembelajaran kelas rangkap ini Ibu ada nggak menggunakan modalnya atau teknik yang Ibu gunain? Saya menggunakan model 2-2-2. Oh, model yang 2 kelas. Iya, 2 kelas, 2 2 ruangan. ruangan, 2 mata pelajaran. Kalau untuk tekniknya ada nggak, Bu, ini tipsnya? Tekniknya saya menggunakan selang-seling. Selang-seling bergantian. Bergantian. Saya mengajarkan kelas saya dulu, baru kelas yang sebelah yang tidak hadir. Oh, jadi memberikan materi ke kelas kitanya dulu ya, Bu, ya, kelas kita sendiri, utamakan. ya. Baru pindah ke kelas yang kosong tadi. Nah, untuk yang selanjutnya nih, Bu, selama pembelajaran kelas rangkap ini ada nggak, Bu, kendala atau kesulitan dalam melaksanakannya? Ada. Ada ya, Bu, ya, Nah, pasti. pasti ada. Apa aja tuh, Bu, kira-kira? Kesulitannya kalau anak ini suka ribut. Oh, karena anak kelas rendah, Bu, ya, Iya, kelas masih. rendah, kelas 1. Misalnya kan itu kelas rendah. Ribut itu bukan main. Iya, masih suka Namanya masih main-main, Nah, kelas rendah ya, Bu, masih ya. main.
Nah, kalau untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira dari pembelajaran kelas rangkap ini ada nggak kelebihan atau kekurangannya masing-masing? Ya ada. Kalau kelebihannya toleransi sesama teman, saling mengisi keduanya kan. Jadi kan kelas itu tidak kosong. Oh, tidak ribut juga ya Bu? Ya. Kalau untuk kekurangannya Bu? Kekurangannya ya pasti ada. Di sini muridnya tidak terlantar ya. Kita isi kan, kalau kita biarkan muridnya ketinggalan pelajaran. Jadi pasti ada ya Bu ya kelebihannya tadi, kita sesama guru harus saling mengisi kalau lagi tidak hadir. Terus juga kalau misalnya kurang guru juga mesti bisa ini. Nah, kalau untuk kekurangannya tadi ya tentu saja dari karakteristik siswanya Bu ya, kebanyakan anak apalagi ini kelas rendah, jadi susah ngaturnya. Kelas 1 aja susah, mau lanjut ke kelas 2. Saya ini dipercaya ngajak kelas 1 hampir lama. Oh, jadi kelas 1 terus Ibu ini. Aku beda tahu. Jadi selama 31 tahun ini lebih sering di kelas 1. Ada kelas 5 pernah, kelas 3 pernah. Lebih Namanya sering ya kelas sering 1. kelas 1. Kelas mungkin karena bisa mengelola anak kecil ya Bu ya, yang suka main sana sini. Oke. Baik Bu, terima kasih wawancaranya hari ini. Terima kasih juga saya sudah dapat pengalaman, dapat ilmu yang banyak ini dari wawancara sama Ibu yang udah 31 tahun mengajar ini ya Bu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu. Saya akhiri ya Bu ya wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.